Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5 kelas 2B Pendidikan Matematika yang beranggotakan Isna Jia Hamidah dengan nomor induk mahasiswa 195130004, Ririn Damayanti dengan nomor induk mahasiswa 195130006, Siti Alhana dengan nomor induk mahasiswa 195130007, dan Napal Ismail Nur Insani dengan nomor induk mahasiswa 195130013. Pada pertemuan kali ini, kami akan membahas tentang regresi linier ganda dan korelasi ganda. Regresi linier ganda. Analisis regresi berganda merupakan perluasan dari analisis regresi linier sederhana. Dalam regresi linier sederhana dibuat analisis hubungan dua variabel, satu variabel independen dengan satu variabel dependen, yang dinyatakan dengan persamaan linier Y sama dengan A ditambah BX, dengan tujuan membuat prediksi tentang besarnya nilai Y atau variabel dependen berdasarkan nilai X atau variabel independen tertentu. Prediksi perubahan variabel dependen atau Y akan menjadi lebih baik apabila dimasukkan lebih dari satu variabel independen dalam persamaan linearnya X1, X2, Xn. Hubungan antara lebih dari satu variabel independen dengan satu variabel dependen inilah yang dibicarakan dalam analisis regresi linier berganda. Hubungan antara banyak variabel inilah yang sesungguhnya terjadi dalam dunia nyata, karena sebenarnya kebanyakan hubungan antar variabel dalam ilmu sosial merupakan hubungan statistikal, artinya bahwa perubahan nilai Y tidak mutlak hanya dipengaruhi oleh satu nilai X tertentu, tetapi dipengaruhi oleh banyak nilai X. Model regresi berganda dengan satu variabel dependen Y dengan N variabel independen X adalah Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah BN XN ditambah E. Misalnya, untuk N sama dengan 2, model regresinya adalah Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah E, di mana Y sama dengan nilai Y prediksi, X1 sama dengan variabel bebas 1, X2 sama dengan variabel bebas 2, B1 sama dengan koefisien regresi variabel bebas 1 adalah perubahan pada Y untuk setiap perubahan X1 sebesar 1 unit dengan asumsi X2 konstan. B2 sama dengan koefisien regresi variabel bebas 2 adalah perubahan pada Y untuk setiap perubahan X2 sebesar 1 unit dengan asumsi X1 konstan. Dan E sama dengan kesalahan prediksi atau error. Analisis regresi linier berganda berdasarkan penelitian sampel dinyatakan dengan persamaan linier Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah BN XN. Nah, untuk kasus dua variabel independen, persamaan linearnya dinyatakan sebagai berikut. Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2. Lalu, untuk mendapatkan nilai A, B1, dan B2, maka kita bisa menggunakan rumus-rumus sebagai berikut. A sama dengan Y bar dikurangi B1 X1 bar dikurangi B2 X2 bar. B1 sama dengan sigma X22 dikali sigma X1Y dikurangi sigma X1 X2 dikali sigma X2 dikali Y. Dibagi sigma X21 dikali sigma X22 dikurangi sigma X1 X2 kuadrat. Lalu untuk mencari B2 sama dengan sigma X21 dikali sigma X2Y dikurangi sigma X1 X2 dikali sigma X1Y. Dibagi sigma X21 dikali sigma X22 dikurangi sigma X1 X2 kuadrat.
di mana untuk sigma X21 sama dengan sigma X21 dikurangi sigma X1Y kuadrat per N. Sigma X22 sama dengan sigma X22 dikurangi sigma X2Y kuadrat per N. Kemudian untuk sigma X1Y sama dengan sigma X1Y dikurangi sigma X1 dikali sigma Y per N. Lalu untuk sigma X2Y sama dengan sigma X2Y dikurangi sigma X2 dikali sigma Y per N. Kemudian untuk sigma X1 X2 sama dengan sigma X1 X2 dikurangi sigma X1 dikali sigma Y per N. Lalu untuk sigma Y kuadrat sama dengan sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat per N. Y bar sama dengan sigma Y per N, kemudian untuk X1 bar sama dengan sigma X1 per N. Dan untuk X2 bar sama dengan sigma X2 per N. Memberikan gambaran bagaimana membuat analisis regresi linier berganda, diberikan contohnya sebagai berikut. Misalnya, kita hendak memprediksi besarnya pengeluaran untuk bahan makan per bulan atau kita namai dengan variabel Y. Berdasarkan penghasilan keluarga per bulan, kita namai dengan variabel X1, dan banyaknya besar pengeluaran keluarga, kita memberikan variabel X2, dan berdasarkan sampel random pula, random 15 keluarga diperoleh informasi sebagai berikut. Di sini kita lihat tabelnya, ada mulai dari penghasilan keluarga, besar keluarga, dan pengeluaran bahan makanan. Kita ambil contohnya yang 1 5,5 untuk penghasilan keluarganya, dan yang kedua hasilnya dari besar keluarga 1, dan untuk pengeluaran bahan makanannya yaitu 0,8 per bulannya. Untuk memperoleh persamaan garis regresi linier tentang hubungan antara variabel penghasilan keluarga atau bisa disebut dengan X1 dan besar keluarga dengan disebut X2 dengan variabel pengeluaran untuk bahan makanan dengan disebut Y, dan periksa tabel berikut di bawah ini. Di sini juga ada komputasi persamaan regresi linier berganda berdasarkan hubungan variabel penghasilan keluarga X1 dan variabel besar keluarga X2 dengan variabel pengeluaran untuk bahan makanan atau disebut dengan variabel Y. Nah, di sini ada data-data dari mulai X1, X2, Y, X21, X22, Y2, X1, Y, X2Y, dan yang terakhir di sini kolom terakhir yaitu X1, X2. Nah, dari data di sini kita bisa lihat dan bisa diperhitungkan bahwa mean yang dihasilkan yaitu 12,46, 32, dan 1,74. Di sini ada sigma X sama dengan 2767,19 dikurang 186,9 pangkat 2 per 15 sama dengan hasilnya 438,416. Yang kedua, ada sigma X22 sama dengan 204 dikurangi 48 pangkat 2 per 15 sama dengan 50,4. Yang ketiga, ada sigma Y kuadrat sama dengan 49,54 dikurang 26,2 pangkat 2 per 15 sama dengan 3,777. Yang keempat, ada sigma X1Y sama dengan 343,31 dikurang 186,9 dikali 26,2 per 15 sama dengan 16,858. Di sini juga ada sigma X2Y sama dengan 53,8
dikurang 48, 26,2 per 15 sama dengan 9,96. Dan yang terakhir di sini ada sigma X1 dan X2 sama dengan 567,7 dikurang 186,9 dikali 48 per 15 sama dengan negatif 30,38. Nah, di sini ada regresi koefisiennya adalah atau disebut dengan koefisien regresinya bisa dilihat di sini ada B1 dengan angka bisa dilihat dan hasilnya juga bisa dilihat, dan yang jajaran kedua juga sama ada B1 bisa dilihat juga oleh kalian. Dan untuk hasilnya dari interceptnya adalah A sama dengan 1,74 dikurang 0,05442 dikali 12,46 dikurang 0,23042 dikali 32. Dan yang ke bawah ada A juga, dan untuk yang ketiganya juga ada A juga. Jadi kalian bisa lihat di sini bahwa dari interceptnya itu berbeda-beda. Kemudian dari persamaan regresi linearnya berganda, di sini juga ada Y pangkat 1 sama dengan 0,3246 ditambah 0,544 dikali X1 ditambah 0,2304 dikali X2. Pengertian persamaan tersebut adalah pertama, apabila X2 konstan, pertambahan 1 unit pada X1 akan mempunyai pengaruh menaikkan 0,0544 unit pada Y. Kedua, apabila X1 konstan, penambahan 1 unit pada X2 akan mempunyai pengaruh menaikkan 0,2304 unit pada Y. Ketiga, apabila X1 dan X2 sama dengan 0, besarnya Y adalah 0,3246 satuan. Berdasarkan persamaan tersebut, dapat diubah prediksi atau ramalan nilai-nilai Y berdasarkan kombinasi nilai X1 dan X2. Tentu, misalnya nilai X1 adalah 5,5 dan X2-nya adalah 1, maka nilai Y-nya adalah Y sama dengan 0,3246 ditambah 0,0544 dikali 5,5 ditambah 0,2304 dikali 1 yang hasilnya adalah 0,8542. Standard error of estimates dinyatakan dengan rumus SY12 sama dengan kuadrat dari sigma Y pangkat 2 dikurang B1 sigma X1Y dikurang B2 sigma X2Y per N min 3, di mana N dikatakan dengan jumlah observasi dan 3 dinyatakan banyaknya koefisien. Nah, berdasarkan contoh tersebut, di muka, besarnya standar error of estimates di sini adalah rumus satunya SY12 sama dengan kuadrat dari 0,56554 per atau dibagi 15 min 3. Sama dengan hasilnya yaitu didapat 0,217. Dan untuk yang rumus keduanya yaitu SY12 sama dengan kuadrat dari 3,777 dikurang 0,0544 dikali 16,858 dikurang 0,2304 dikali 9,96 per atau dibagi 15 min 3. Dan di sini dapat diuraikan, bisa dilihat dengan kalian uraiannya, yaitu didapat hasilnya dari rumus yang kedua itu yaitu kuadrat 0,047095 itu sama dengan diperkecil yaitu 0,217.
Selanjutnya, analisis korelasi berganda. Analisis korelasi berganda merupakan perluasan dari analisis korelasi sederhana. Dalam analisis korelasi berganda, bertujuan untuk mengetahui bagaimana derajat hubungan antara beberapa variabel independen, yaitu variabel X1, X2, Xk, dengan variabel dependen, yaitu variabel Y, secara bersama-sama. Asumsi-asumsi sehubungan dengan analisis regresi berganda tersebut adalah: yang pertama, variabel-variabel independen dan variabel dependen mempunyai hubungan linear. Yang kedua, semua variabel, baik variabel-variabel independen maupun variabel dependen, merupakan variabel-variabel random kontinu. Yang ketiga, distribusi kondisional nilai masing-masing variabel berdistribusi normal, multivariate normal distribution. Yang keempat, untuk berbagai kombinasi nilai variabel yang satu dengan yang lain tertentu, variance dari distribusi kondisional masing-masing variabel adalah homogen. Asumsi homoscedasticity berlaku untuk semua variabel. Yang kelima, untuk masing-masing variabel, nilai observasi yang satu dengan yang lain tidak berkaitan. Berdasarkan korelasi berganda yang diberi notasi RY12N, dihitung melalui jalur terjadinya hubungan antara beberapa variabel independen X1, X2, Xn dengan satu variabel dependen Y, yakni yang berupa regresi linear berganda, Y aksen sama dengan A tambah B1 kali X1 tambah B2 kali X2 tambah Bn kali Xn. Berdasarkan adanya regresi berganda tersebut, koefisien korelasi linear berganda tersebut dihitung dengan menggunakan rumus, yaitu sebagai berikut. Rumusnya, RY12 sama dengan akar B1 sigma X1Y tambah B2 sigma X2Y tambah Bn sigma Xny per sigma Y kuadrat. Berdasarkan contoh tentang hubungan antara penghasilan keluarga X1 dan besar keluarga X2 dengan pengeluaran untuk bahan makanan Y, koefisien korelasi linear bergandanya dinyatakan dengan RY12 sama dengan akar B1 sigma X1Y ditambah B2 sigma X2Y per sigma Y kuadrat, di mana B1 0,0544, B2 0,02304, sigma X1Y 16,858, sigma X2Y 9,96, sigma Y kuadrat 3,777. Jadi, koefisien korelasi berganda dari contoh tersebut adalah RY12 sama dengan akar B1 yaitu 0,0544 dikali sigma X1Y masukkan 16,858 ditambah B kuadrat kita masukkan 0,2304 dikali sigma X2Y yaitu 9,96 per sigma Y kuadratnya yaitu 3,777 dan hasilnya yaitu akar 3,2118592 per 3,777 dan hasil akhirnya yaitu 0,92. Sedangkan koefisien determinasi berganda R kuadrat dari contoh tersebut adalah R kuadrat Y12 sama dengan B1 sigma X1Y tambah B2 sigma X2Y per sigma Y kuadrat atau SSR per SST. R kuadrat Y12 sama dengan, kita masukkan seperti tadi, 0,0544 dikali 16,858 ditambah 0,2304 dikali 9,96 per 3,777 sama dengan 3,2118592 per 3,777. Hasilnya yaitu 0,85 atau 0,92 kuadrat. Angka tersebut menunjukkan bahwa sekitar 85% dari variasi pengeluaran untuk bahan makanan Y dijelaskan oleh kombinasi dari penghasilan keluarga X1 dan besar keluarga X2.
Sisanya yakni 15% dijelaskan oleh variabel independen lainnya yang tidak teramati. Dari kasus korelasi linear berganda, penelitian dapat menghitung koefisien korelasi parsialnya. Korelasi parsial atau partial correlation adalah korelasi antara sebuah variabel dependen Y dengan sebuah variabel independen X, sementara sejumlah variabel independen lainnya konstan. Apabila variabel independennya ada dua buah, yaitu X1 dan X2, maka koefisien parsial yang ada ialah Y12 dan RY21, yang masing-masing menunjukkan koefisien korelasi antara Y dengan X1 apabila X2 konstan dan koefisien korelasi antara Y dengan X2 apabila X1 konstan, seperti dalam contoh tersebut. Maka RY12 menunjukkan korelasi antara penghasilan keluarga X1 dengan pengeluaran untuk bahan makanan Y apabila besar keluarga X2 konstan, dan RY21 menunjukkan korelasi antara besar keluarga X2 dengan pengeluaran untuk bahan makanan Y apabila penghasilan keluarga X1 konstan. Maka rumus-rumusnya adalah sebagai berikut. Bisa dilihat ya dari gambar. Untuk menghitung koefisien korelasi parsialnya, terlebih dahulu harus dihitung koefisien korelasi sederhana antara X1 dengan Y1 X2 dengan Y dan antara X1 dengan X2. Berdasarkan contoh di atas, maka Rx1Y sama dengan sigma X1Y per akar sigma X1 kuadrat dikali sigma Y kuadrat sama dengan 16,858 per 40,693 sama dengan 0,41. Jadi X2Y sama dengan sigma X2Y per sigma akar sigma X2 kuadrat dikali sigma Y kuadrat sama dengan 9,96 per 13,797 sama dengan 0,72. Jadi Rx1 X2 sama dengan sigma X2 per akar sigma X1 kuadrat dikali sigma X2 kuadrat sama dengan negatif 30,38 per akar 438,416 dikali 50,4 sama dengan negatif 30,38 per 148,65. Jadi hasilnya sama dengan negatif 0,20. Jadi koefisien korelasi parsial sama dengan Rx dikali 1 dikali 2 sama dengan 0,41 dikurang 0,72 dikali negatif 0,20 per akar 1 dikurang 0,72 kuadrat dikali 1 dikurang 0,20 kuadrat sama dengan, jadi hasilnya 0,554 per 0,694 dikali 0,98, hasilnya adalah 0,81. Jadi RY2 dikali 1 sama dengan 0,72 dikurang 0,41 dikali negatif 0,20 per akar 1 dikurang 0,41 kuadrat dikali 1 dikurang 0,20 kuadrat sama dengan 0,802 per 0,912 dikali 0,98 sama dengan 0,90. Koefisien determinasi dan pengertiannya bisa dilihat di bawah,
yaitu R kuadrat X1Y sama dengan 0,41 kuadrat sama dengan 0,17. Nah, sekitar 17% dari variasi pengeluaran untuk bahan makanan Y dapat dijelaskan oleh variasi dalam penghasilan keluarga X1, di mana faktor lain tidak dipertimbangkan. Nah, kemudian R kuadrat X2Y sama dengan 0,72 kuadrat sama dengan 0,52. Nah, sekitar 52% dari variasi pengeluaran untuk bahan makanan Y dapat dijelaskan oleh variasi dalam besar keluarga X2, di mana faktor lain tidak dipertimbangkan. Selanjutnya yaitu R kuadrat Y1 dalam kurung 2 sama dengan 0,81 kuadrat sama dengan 0,66. Jadi, sekitar 66% dari variasi pengeluaran untuk bahan makanan Y dapat dijelaskan oleh variasi dalam penghasilan keluarga X1 apabila pengaruh dari besar keluarga X2 dianggap konstan. Nah, selanjutnya, dari R kuadrat Y 2 kali 1 sama dengan 0,90 kuadrat sama dengan 0,81. Jadi sekitar 81% dari variasi pengeluaran untuk bahan makanan Y dapat dijelaskan oleh variasi dalam besar keluarga X2 apabila pengaruh dari penghasilan keluarga X1 dianggap konstan. Selanjutnya itu R kuadrat Y12 sama dengan 0,92 kuadrat sama dengan 0,85. Jadi sekitar 85% dari variasi pengeluaran untuk bahan makanan Y dapat dijelaskan oleh kombinasi dari penghasilan keluarga X1 dan besar keluarga X2. Mungkin dari kelompok kami dicukupkan sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.